Kali ini seperti yang pernah diamanatkan oleh Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno pada tahun 1962 di Jakarta. Waktu itu dia sangat menentang imperialisme. Seperti pembukaan Undang-Undang Dasar terkait dengan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu alinea pertama. Jadi saya melihat bahwa Pak Ganjar dengan Pak Iwayan ini mereka itu mengemban amanah berat, meskipun yang lain menentang. Ada beberapa yang pro juga, jangan campur adukan olahraga dengan politik. Sekarang kalau kita berbicara olahraga dan politik, Pak Haji, sekarang kita berbicara jangan dicampur adukan. Bagaimana FIFA dengan Rusia? Rusia tidak boleh ikut Piala Dunia 2022 di Qatar, dilarang. Dia baru 1 tahun menjajah Ukraina. Bagaimana dengan Israel yang 48 tahun menjajah Palestina? Ini yang jadi pertanyaan besar kita. Jadi kalau bahasa jangan campur adukan politik dengan olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin sekalian, ini ada 2 studio langsung. Yang ini adalah studio Waglo Gubuk Apung. Yang sana, yang sekarang kita sedang siaran langsung adalah Ale TV. Kedua studio ini memang kelihatannya berkompetisi. Walaupun siarannya sama seperti ini, tetapi kalau di Waglo Gubuk Apung itu siarannya dari awal sampai akhir utuh, tanpa gambar ilustrasi, tanpa editan, benar-benar utuh apa adanya. Tetapi kalau di Ale TV, mungkin kalau beliau berbicara tentang konferensi Asia Afrika, maka di background belakang ada gambar suasana Bung Karno atau Muhammad Yamin sedang berpidato di Gedung Asia Afrika pada saat itu. Itulah bedanya antara stasiun Waglo Gubuk Apung yang benar-benar seperti biasa kita tonton, sementara Ale TV itu mungkin lebih menyenangkan. Karena saya bicara kemarin tentang hujan cacing di Cina, lagi heboh. Hujan cacing di Cina. Hanya cerita saja, rata-rata channel-channel kan hanya bercerita. Tapi kami sediakan di sini memang benar-benar cacingnya bergerak di sini. Sehingga kita bisa mengklarifikasi bahwa hujan cacing di negeri Cina itu adalah hoax yang dahsyat, ya, luar biasa. Mengapa bisa sedahsyat itu? Itu silahkan buka di channel yang sudah upload ya videonya, judulnya Hujan Cacing di Cina. Demikian. Sudah mulai belum? Karena ini sambil ini baru pembukaan ya, baru pembukaan. Pak Yudi, topik yang sekarang akan kita bahas di channel Waglo Gubuk Apung itu tentang sepak bola kalau nggak salah ya? Ya betul, tentang sepak bola di mana saat ini sedang booming ya terkait adanya. Intinya jangan dulu dibicarakan sepak bola channel ini. Ini untuk channel sana dulu biar penonton dari Ale TV nanti pada buka channel Waglo juga ya. Intinya ada rahasia, ada rahasia yang akan kita bicarakan di channel Waglo Gubuk Apung. Di antaranya tentang kekecewaan. Sebenarnya di satu sisi ada yang kecewa, di satu sisi ada yang bangga bahwa Indonesia itu berani melawan Zionis, katanya kan begitu. Jadi kita mulai. Oke, penasaran kan? Nah, berhenti dulu sampai di sini untuk channel Ale TV. Silahkan kunjungi Waglo Gubuk Apung. Dadah. Nah, udah nanti di-cut itu. Oke, siap ya. Pembawa acaranya Pak Nanang. Apa-apa Pak ya? Oke, Bapak aja. Oke, ininya disiapin dong. Nah, itu berdua. Di sana masih merekam ya. Jadi kita rekamannya ada 2 nih. Pakai musik dulu kan? Yang mana coba? Iya.
Pembawa acaranya Bapak Berti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin dihebohkan oleh pidato Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, disaksikan langsung oleh Pak Prabowo dan ketua partai yang tidak usah disebutkan partai apa, takut dianggap kampanye. Yang dibicarakan ruwetnya katanya tentang Piala Dunia. Untuk itu saya perkenalkan yang di tengah ini Pak Nanang sebagai olahragawan, bagaimana pandangan beliau nanti, dan pengamat politik yang satunya lagi adalah Pak Yudi. Silakan perkenalkan dulu Pak Yudi dengan Pak Nanang. Oke, siap. Nama saya Yudianto. Saya kebetulan adalah pengamat daripada politik, juga pemberitaan yang sedang booming saat ini di Indonesia. Mungkin nanti kita lebih kenal lagi, lebih datang lagi ke channel saya juga, Yudianto juga ada. Nah, itu saya gitu. Silakan Pak. Silakan Pak Nanang. Diangkat mic-nya ke atas ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Gatiwa. Saat ini saya sebagai guru di SMA 2 Cikarang Barat dan mengampu mata pelajaran PJOK olahraga. Ke guru olahraga dulu deh, atau olahragawan nih. Kecewa tidak dengan pembatalan Sangat kegiatan olahraga? Alasannya apa? Ya, kalau saya melihat dari sudut perspektif olahraga ya Pak, Piala Dunia ini kan sesuatu yang langka karena belum tentu yang namanya negara itu bisa diberikan kepercayaan. Nah, ketika kita sudah diberikan kepercayaan menjadi tuan rumah, sebetulnya itu anugerah karena tidak semua negara itu diberikan kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Ditambah lagi ini kan timnas 20 ya Pak, timnas 20 ya, usia U20. Ini kan kita sudah latihan, sudah ditempa dan sebagainya. Sangat sayang sekali ketika diberikan kesempatan, bahkan kita itu tanpa melalui babak kualifikasi kan kita tuan rumah. Wajar ya, namanya Betul. juga olahragawan kecewa ya. Sangat kecewa. Mau olahraga udah disiapkan gedungnya, udah disiapkan Betul. lapangannya, udah dia siapkan segala-galanya, tiba-tiba dibatalkan. Nah, bagaimana pengamat politik? Ya, oke. Ya, memang agak seru juga karena ada pro kontra ya di sini ya. Dalam arti pro kontra itu adalah ada yang sangat kecewa dengan kondisi ternyata katanya U20 itu dibatalkan. Tapi menurut saya pribadi, kenapa sih Indonesia itu, bahkan nih ada dua tokoh yang saat ini jadi heboh gara-gara dia menolak. Pertama itu adalah Gubernur Jawa Tengah yaitu Pak Ganjar Pranowo dan juga Gubernur Bali Iwayan Koster. Dua tokoh ini sangat luar biasa menentang. Alasannya karena Indonesia tidak perlu kedatangan dari timnas Israel. Kenapa? Hal ini ada sebab. Kenapa? Secara konferensinya Israel itu belum disahkan sebagai suatu negara. Makanya sangat luar biasanya dua tokoh ini langsung mengkat, tidak boleh. Dulu, saya potong dulu. Wajar kalau MUI atau Muhammadiyah atau pemuka agama di Indonesia menolak kehadiran Israel, itu suatu kewajaran karena seperti yang tadi Pak Yudi katakan, memang belum terbentuk suatu negara, belum diakui walaupun di dalam peta Google Map namanya sudah Ada, Palestina hampir betul. hilang. Iya, betul. Nah, tetapi permasalahannya ini Pak Yudi, permasalahannya itu yang namanya Pak Ganjar dengan Bali itu di Indonesia itu oleh orang-orang yang fanatik agama dianggap sebagai orang sekuler. Tuh. Ternyata orang sekuler aja menolak. Kalau orang yang Muslim wajar. wajar. Suatu Ini wajar. orang luar negeri itu
Makanya tadi kan di Bali penyelenggaraannya, rapatnya juga. Kemudian dukungan Pak Ganjar juga waktu itu luar biasa. Kok tiba-tiba orang yang dianggap sekuler aja nolak? Bagaimana pandangannya? Ya, betul. Jadi hal ini seperti yang pernah diamanatkan oleh Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno pada tahun 1962 di Jakarta. Itu waktu itu dia sangat menentang imperialisme. Seperti pembukaan Undang-Undang Dasar terkait dengan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu alinea pertama. Jadi saya melihat bahwa Pak Ganjar dengan Pak Iwayan ini mereka itu mengemban amanah berat. Meskipun yang lain menentang, ada beberapa yang pro juga, jangan campur adukan olahraga dengan politik. Sekarang kalau kita berbicara olahraga dan politik, Pak Haji, sekarang kita berbicara jangan dicampur adukan. Bagaimana FIFA dengan Rusia? Rusia tidak boleh ikut Piala Dunia 2022 di Qatar, dilarang. Dia baru 1 tahun menjajah Ukraina. Bagaimana dengan Israel yang 48 tahun menjajah Palestina? Ini yang jadi pertanyaan besar kita. Jadi kalau bahasa jangan campur adukan politik dengan olahraga, hal yang tidak masuk akal menurut saya. Tapi ada isu, katanya kemarin kan Pak Prabowo diajak jalan-jalan sama Pak Jokowi, elektabilitasnya naik. Nah, pemilihan presiden tahun 2024 itu ada yang mengatakan justru ketergantungan kepada politik internasional. Kemarin Pak Prabowo elektabilitasnya naik. Nah, sekarang justru yang menaik adalah Pak Ganjar. Betul. Ada yang mengiring ke sana. Bagaimana pandangan orang pengamat politik? Tahun 2024 adalah tahun politik. 2023 ada persiapan untuk tahun politik. Dan ini sangat luar biasa, Runcing. Secara skemanya, Pak Ganjar ini tidak terlalu tenar kalau menurut saya, tidak terlalu terangkat elektabilitasnya. Tapi sejak munculnya bahasa FIFA menolak U20 atau Indonesia menjadi tuan rumah, terkesan seperti desain. Ya, desain yang bagus menurut saya. Desain yang bagus, suatu keberuntungan buat Pak Ganjar dan Iwayan Koster. Kalau itu prosesnya alami, keberuntungan. Tapi seandainya itu adalah grand design di luar, sekarang kan boleh dikatakan nih berita ini menenggelamkan Pak Anies ini. Pak Anies menenggelam ini karena yang muncul Pak Ganjar ternyata sehati dengan orang NU dan Muhammadiyah kan gitu. Makanya orang-orang Islam fanatik juga mulai salut. Padahal bukan cuma Pak Ganjar, Bali diantaranya. Tapi itu kan baru isu. Ada yang mengatakan jangan-jangan ini adalah grand design. Katanya begitu. Bagaimana pengamat? Ya, kalau saya kan berbicara tadi desain yang bagus. Kalau menurut saya ya, kalau secara keberuntungan ini poin yang 100% itu diambil Pak Ganjar. Dari segi keberuntungan, kalau grand design bagus. Jadi dua-duanya untung nih. Dua-duanya untung. Tapi menurut saya begini, satu kepemimpinan itu sekarang masyarakat Indonesia sudah pandai ya, dalam artian melihatnya bukan hanya saja penolakan tentang Pak Ganjar dengan Pak Iwayan Koster yang partainya kebetulan sama, Pak Haji. Oh, dari dua-duanya separtai. Kita nggak usah sebutin. Mungkin itu tahu ya. Orang yang menduga bahwa ini grand design karena sama kali. Karena satu partai mereka, partai yang sama. Jadi saya lihat di sini bahwa sebenarnya ada pengaturan yang sangat luar biasa di sini. Ada pengaturan. Jadi dugaan. Ya, pengaturan dalam artian begini Pak Haji. Pengaturan bagaimana seseorang itu bisa naik elektabilitasnya. Di luar dugaan di luar dugaan. Iya, di luar dugaan. Kalau saya lihat sekarang
Pak Prabowo secara hitung-hitungan matematis saya, Pak Prabowo itu waktu kemarin itu sudah di angka sekitar hampir 54-56. Sekarang Pak Ganjar sudah hampir membalap loh, 52 loh. Tapi kemarin Pak Prabowo juga naik ketika diajak jalan-jalan Pak Jokowi katanya. Iya. Makanya banyak juga dari ketua partai kata Pak Jokowi mau ngajak jalan-jalan juga. Gitu. Hadirin sekalian yang ada di rumah, channel ini bukan untuk berpolitik, tetapi channel ini adalah pembelajaran bukan buat siswa-siswa dari Sabang sampai Merauke, bahwa kalau kita itu melihat sesuatu itu dalam pembelajaran harus melihat perkembangan sehingga pembelajaran itu benar-benar otentik. Apa yang sedang berjalan kita amati seperti Rasulullah. Ini bulan puasa ya, sekalian ada dakwah Ramadannya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ada peristiwa maka turunlah firman Allah. Begitu ada peristiwa langsung ada firman Allah, sehingga ayat-ayat Al-Quran itu karena ada peristiwanya, ada asbabun nuzulnya, berkesan dan hafal. Begitu juga kalau kalian belajar di rumah, itu hubungkan dengan peristiwa-peristiwa, maka nanti akan di memori itu akan melekat. Oleh sebab itu kita bicara di sini bukan bicara politik ya anak-anak sekalian, tetapi kita bicara bagaimana cara kita belajar, dan kita sebagai pelaku sejarah loh. Kalau suatu saat nanti Pak Anies dengan Pak Ganjar itu berkompetisinya, padahal kan kemarin jauh sekali itu. Nah, dengan peristiwa ini berarti saya pelaku sejarah tahu sejarahnya adalah dari U20. Begitu anak-anak sekalian yang ada di Indonesia ya. Channel ini bukan channel politik, tetapi ini adalah pembelajaran. Oke, kita lanjutkan. Sebagai pembelajaran untuk anak-anak di sekolah, ada untungnya enggak sih dengan Indonesia berani menolak kehadiran Israel, tim sepak bolanya ke sini? Apakah rugi total begitu? Dari segi untungnya apa? Dari segi ruginya ya memang kita tidak jadi tadi kata Pak Nanang kan tidak jadi pesta katanya. Oke, untuk ruginya Pak, gimana Pak Judi? Kita ke keuntungannya dulu ya. Dalam arti kalau kita bisa menjadi tuan rumah U20, berarti satu tahap tingkat baik di negara Asia, terutama Asia Tenggara, bahwa Indonesia ini satu-satunya negara yang dilirik oleh dunia. Karena kalau kita lihat FIFA itu merupakan suatu ajang bergengsi loh di dunia. Dan luar biasa FIFA itu. Karena bagaimana mereka melakukan marketing place-nya. Sehingga FIFA itu naik. Padahal kalau kita lihat banyaklah organisasi sepak bola lain di luar FIFA pun. Kan gitu. Tapi karena FIFA marketingnya bagus, sehingga dia yang paling elegan, yang paling luar biasa. Ya kan? Jadi kalau keuntungannya Indonesia ini akan naik secara tingkatan ya. Sebentar. Kan dibatalkan. Kok naik? Nah, tadi kalau untungnya kita menjadi tuan rumah. Kalau untungnya jadi tuan rumah. Kalau dibatalkan untungnya apa? Kalau dibatalkan secara keuntungan bahwa Indonesia, Mas, ini anak-anak ini yang tonton kebanyakan mungkin dari generasi penerus ya. Iya, ini channel generasi penerus ya. Generasi orang penerus. Politik tidak akan nonton ini. Generasi penerus. Kenapa saya berbicara kayak begitu? Sebab saya melihat itu pembelajaran penting bagaimana Indonesia itu memiliki daulat. Kedaulatan yang hakiki di mata dunia. Sebentar, saya potong dulu. Anak-anakku sekalian, para penonton, para calon generasi penerus, perlu diingat ketika tahun 2012 heboh film Kiamat terjadi tahun 2012. Akhirnya MUI dari salah satu organisasi MUI, bukan dari pusat, itu mengeluarkan fatwa haram nonton film 2012 karena memprediksi tentang ramalan-ramalan tentang kiamat itu. Akhirnya apa? Karena ada fatwa haram nonton, malah orang Islam itu pada nonton, gedung film penuh itu. Di Indonesia dahsyat sekali. Jadi itu adalah bagian daripada promosi. Sekarang juga bisa saja dengan adanya pembatalan U20 ini,
sebenarnya untuk menggenjot pasar. Bisa saja. Walau alam itu kan praduga ya. Itu hanya dugaan. Jadi bagi anak-anak yang ada di rumah, untuk calon penyelenggara konser nanti, kalau generasi yang sudah tua seperti ini hilang, kan generasi penerusnya siapa gitu kan. Nah, bergurulah dari peristiwa tentang promosi film 2012 sampai keluar fatwa itu. Dengan fatwa keluar, orang penasaran. Sebenarnya ada apa sih film 2012 itu, kan begitu orang jadi penasaran. Nah, ini juga sama. Walaupun tidak jadi penyelenggaraan turnamen sepak bola ya, U20 ini tidak jadi di Indonesia. Indonesia sudah melambung tinggi, sudah poinnya sudah dapat. Ya, poinnya sudah dapat seperti yang dikatakan Pak Yudi tadi. Itu keuntungan ya Pak Yudi ya. Keuntungan. Adapun kerugiannya memang dari segi ekonomi, kan kalau di sini diselenggarakan turnamen seperti itu, dolar-dolar kan berdatangan ke sini, pesawat terbang dari mana-mana datang ke sini, gitu kan? Walaupun kemarin ada selentingan, lah kok Pak sekarang aja tidak boleh buka bersama Pak. Yang ini bagaimana ya? Itu mah ranah politik, itu tidak bicara ke situ. Kita bicara di sini apa keuntungan dan kerugiannya tentang pembatalan U20. Ada yang mengatakan, katanya Pak Yudi, justru sekarang itu lebih menguntungkan Indonesia walaupun dibatalkan. Dengar-dengar katanya bereaksi juga dari Arab Saudi. Oh, salah satu contoh kita dengar dari Pak Yudi ya. Jadi dengan pembatalan dari FIFA ini, reaksi dari Arab Saudi yang luar biasa. Kita dengarkan dari pengamat politik. Oke, siap. Gini Pak Haji, saya dapat berita dari salah satu media yang ternama ya, dari Kompas, itu terkait dengan reaksi dari Liga Arab. Liga Arab. Jadi ada beberapa belas negara yang tergabung di Liga Arab itu, mereka mengecam. Karena Indonesia adalah salah satu anggota OKI juga kan. Nah, di sini mereka mengecam kenapa FIFA berat sebelah terhadap Indonesia penilaiannya. Padahal masih ada syarat-syarat lain yang sebenarnya masih bisa dilakukan FIFA. Contoh, pertandingan untuk Israel mungkin bisa dilaksanakan di negara lain meskipun masih tuan rumahnya Indonesia. Seperti kejadian waktu Piala Dunia Korea dengan Jepang. Itu kan solusi gitu yang diberikan oleh teman-teman dari Liga Arab. Jadi nggak harus di Indonesia gitu. Ada solusi. Ada solusi gitu. Tapi langsung kenapa kok FIFA mengecam? Tapi alhamdulillahnya Pak Haji, setelah kecaman besar-besaran dari Liga Arab terkait FIFA untuk U20, ternyata ada angin segar yang saya baca beritanya kemarin itu terkait dengan Presiden FIFA yang baru itu memberikan surat khusus resmi kepada Pak Jokowi. Dengar. Dan kemungkinan kira-kira isi suratnya apa? Itu. Nah, kalau dari bahasa Pak Erick Thohir sebagai Ketua PSSI, ternyata ada kemungkinan ya, kalau bahasa saya kemungkinan itu disetujui kita sebagai tuan rumah. Jangan-jangan ada bisik-bisik di suratnya itu. Nah, kita hebohkan dulu ya. Dugaan seperti itu ya. Kita bicara dugaannya seperti itu. Ya, kita bikin heboh dulu biar Arab juga biarkan mencuat ke permukaan tentang liganya dan lain sebagainya. Bisa saja ini politik kan bahasa kan jualan ya. Ya kan memang kebetulan kalau saya bilang adanya U20 untuk Piala Dunia U20 dengan adanya tahun politik 2024. Ini luar biasa kalau menurut saya. Sebenarnya dulu juga perang dunia itu didamaikannya itu lewat olahraga. Betul. Olimpiade ya. Olimpiade. Jadi daripada bertempur dengan senjata pemusnah massal, lebih baik bertempur di lapangan olahraga, gitu kan? Fair fight. Iya, seperti halnya Ukraina dengan Rusia ya. Lebih baik udah jangan sampai mengerikan sampai ke nuklir. Bagaimana kalau sepakati lomba olahraganya apa dari Ukraina, aduin dengan Rusia.
Pemenangnya ditentukan dari sini. Nanti selesai olahraga pemenang yang mana kan nggak mau terima, perang lagi. Luar biasa. Ini anak-anak ya, anak-anak sekalian, ini berbagai macam ramalan. Jadi kalau ada apa-apa itu kita jangan terlalu percaya kepada satu sumber. Jadi beberapa sumber itu jadi bahan pertimbangan seperti yang kita bicarakan di sini, beberapa alternatif menebak-nebak apa surat yang diberikan dari pipa ke Pak Jokowi, kan kita nebak alternatif apakah berhubungan dengan penjualan tiket atau berhubungan dengan apa gitu kan, isu Israel, isu Liga Arab dan sebagainya muncul di sini. Yang paling penting bagi kita adalah proses pembelajarannya, kan begitu. Dengar-dengar nih Arab Saudi itu gimana mau membentuk apa tadi? Arab Saudi mengusulkan seperti yang dulu pernah diusulkan oleh Presiden Soekarno 1962. Kita itu ada Ganevo, Pak Haji. Sebentar dulu. Pasti penasaran nih ya teman-teman yang ada di sana termasuk anak-anak. Sebenarnya sejarahnya U20 itu apa ya? Biar Pak Nanang jelasin dulu. Iya, boleh. Jangan dia juga agak tahu. Pak Nanang gimana sih sejarahnya? Silakan ambil mic-nya. Iya. Sejarah U20 itu gimana sih? Dan sejak kapan? Timnasnya Pak Haji, timnas 20. Enggak, lahirnya U20 itu di mana? Jangan-jangan Indonesia itu baru masuk padahal U20 dari sekian abad yang lampau sudah ada. Tahu nggak sejarahnya itu? Ya paling tidak sepengetahuan olahragawan lah. Ya. Silakan. Iya, kalau sepengetahuan saya memang pembina U20 itu kan salah satu pembinaan dari PSSI ya Pak Haji. Jadi memang yang membentuknya Indonesia? Timnas U20? Iya, jadi... Nah, ternyata ini pengetahuan baru. Jadi U20 itu ternyata dari Indonesia, bukan dari Eropa ya? Iya, Oke, terus? jadi gini Pak Haji, Piala Dunia itu kan ada tahapannya ya. Ada Piala Dunia yang senior, itu yang biasa 4 tahun sekali. Terus juga ada yang Piala Dunia U20, gitu ya, seperti yang sekarang. Tapi di Indonesia terkait dengan pembinaan itu, timnas itu memang berjenjang. Gitu, dari mulai yang remaja 16 tahun, ada 20 tahun sampai dengan 23 sampai dengan senior. Kelas ini berarti ya, kalau di tinju ada kelas ringan, kelas bantam, kelas apa gitu. Nah, salah satunya alhamdulillah tadi seperti yang kita bahas hari ini bahwa Indonesia dipercaya oleh FIFA itu menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia. Orang yang punya ide dan gagasan akhirnya katanya kan begitu tadi. Betul, kalau lahirnya itu memang ya dari pipa begitu ya. Lahirnya dari pipa, hanya gagasan lalu diimplementasikan di PSSI itu ya berjenjang, harus ada. Sebentar, hadirin sekalian, memang ada isu katanya negara-negara Asia itu nggak bakalan masuk juara dunia, walaupun dulu di Indonesia zaman penjaga gawangnya Pak Sailan. Ya, itu pengawalnya Bung Karno pada saat itu kita sudah mendunia gitu ya. Tetapi kebelakangan sini karena tubuhnya itu kerdil, tidak mungkin bisa bersaing dengan yang tubuhnya tinggi. Makanya lahirlah kelompok ini dan ternyata selalu mencuat dari Asia. Tapi begitu ke kelasnya sudah berubah ya kalah lagi baik. Tapi perlu diketahui Pak Haji, sekarang Indonesia pun sudah menerapkan yang itu sport science. Apa itu? Sport science itu dalam bidang ilmu keolahragaan ya, termasuk tinggi badan itu sekarang orang Indonesia itu di U20 aja tingginya udah luar biasa Pak Haji. Ya, dari segi postur tubuh karena memang makanan itu berpengaruh dulu waktu Indonesia dijajah sama Jepang. Jepang itu tubuhnya lebih kecil daripada orang Indonesia. Tapi karena faktor ekonominya membaik di Jepang, akhirnya sekarang orang Jepang dengan Eropa tingginya hampir sama. Gitu. Faktor gizi itu, ya kan? Oke, dari segi tubuh mah itulah. Tapi kita untuk bisa bersaing dengan faktor tubuh itu kan menunggu berapa generasi kan kelamaan. Makanya lahirlah U20. Lanjut dulu sama Pak Yudi deh. Pak Yudi tentang tadi keuntungan dan kerugian sudah ya. Sekarang politik, perpolitikannya karena pengamat politik. Dengar-dengar Arab Saudi itu mengeluarkan taringnya itu gimana sih? Ya, jadi pada saat isu Indonesia ditolak sebagai tuan rumah FIFA, berita itu langsung menyebar seantero dunia lah ya, seantero dunia. Karena kalau bahasa ditolak itu kan oleh FIFA, wah, ini ada apa nih negara nih, ada apa nih kan gitu kan, ada masalah apa ini negara? Kok ditolak sama FIFA gitu kan? Ternyata ini dicium oleh negara Arab. Karena mereka melihat Indonesia itu sebagai
sahabat, sebagai keluarga dan sebagai saudara untuk Arab ya. Negara Muslim terbesar di dunia, penduduknya di dunia ya, udah nggak main-main kan gitu. Jadi hal ini membuat Arab Saudi itu berang ya. Berang. Kok Indonesia ini kalau boleh dibilang Pak Haji, Indonesia itu tidak pernah yang namanya menunjukkan satu apa ya di negaranya ya, pemerintahannya itu tidak menunjukkan suatu yang radikal, yang keras, tidak. Indonesia lebih ke lembut. Indonesia lebih ke lembah lembut Lebih gitu banyak kan. mengalah ya. Ya, lebih banyak kita mengalah untuk menang. Bahasa pemerintahannya ya beda sama masyarakatnya. Ya kan yang siap apalah ya kan dengan Are-are suruh bunuh. ya kan. Tapi secara pemerintahan mereka lebih sabar. Ya kan, lebih sabar. Ya, memang pemerintah harus begitu. Iya. Mengayomi ya. Mengayomi. Dan hal inilah yang dilihat oleh Liga Arab. Sekelas Indonesia kok ditolak gitu kan. Padahal ya kalau boleh dibilang Indonesia tuh negara yang sangat dicintai seluruh dunia. Ya kan? Ini jadi pertanyaan besar. Tapi gini Pak Ide, mohon maaf potong ya. Sebetulnya kan di olahraga itu peserta Israel itu bukan hanya sepak bola sebetulnya Pak Haji. Ketika Indonesia Iya, olahraga lain Ya, juga kita kenapa ketika tadi Piala Dunia kita jadi tuan rumah ya, Piala Dunia ini kenapa yang mencuat itu ini sebetulnya sebelumnya juga ketika kita jadi tuan rumah ada peserta-peserta juga yang dari Israel. Contoh misalkan ketika panjat ya. Panjat tebing kita tuan rumah itu ada peserta itu dari Dan bukan cuma itu, banyak. Sebenarnya Kenapa? tidak ada masalah. Nah, itu. Ya. Masalahnya yang saya udah dengar, karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Ya. Sepak bola itu kan boleh dikatakan olahraga yang paling menyedot perhatian dunia, Ya. begitu. Kalau yang lain anggaplah orang-orang Muslim itu tidak nonton itu, Ya. nggak tahu kalau kegiatan olahraga yang lain ditonton juga sama juga. Ya, itu mungkin benar Pak Haji. Dalam artian olahraga bola itu, sepak bola itu adalah olahraga yang paling digemari di seluruh dunia. Itu masalah. 80% loh. Nah itu yang mengecewakan. 80%. Dan satu lagi Pak Haji, peta konflik di dunia. Kita harus baca Pak Haji. FIFA lebih ke negara barat. FIFA itu lebih ke negara Barat, Iyalah. blok barat lah kalau bahasa kita. Sedangkan ini kan ada yang lagi gunjang-ganjing nih, Rusia dengan Ukraina. Sebentar dulu, saya ingat jadi Kamerun. Kamerun pernah jadi juara dunia kan? Iya, Ditumbangkannya bukan dari main bola, betul. aturannya. Tidak boleh menyodok bola dari dua Iya, selangkangan iya, ini. iya. Dulu kan tidak ada aturan Tidak itu. ada. Kelebihan dari Kamerun kan itu. Iya. Iya kan? Betul. Untuk menjatuhkan kalau memang tidak mampu lagi bersaing, aturannya di mana dia kelebihan? Dirubah. Kelebihannya di situ, atur aja itulah kelebihannya. Iya, makanya di sini rupanya FIFA sudah melihat peta konflik, Pak Haji. Dia sebenarnya ingin memperlihatkan kekuatannya di sini kepada Indonesia. Saya bisa ngatur kamu loh, gitu. Dalam artian supaya Rusia ini ngelihat Indonesia bisa diatur. Karena selama ini Rusia, kalau dari zaman Bung Karno kita baca, itu sangat mesra hubungannya dengan Indonesia. Iya, karena Indonesia itu kan non-bloknya itu Iya. membuat poros Jakarta Peking. Nah, kemudian itu. Rusia, Nah, gitu kan. itu memperlihatkan Indonesia ini mihak siapa sebenarnya. Jadi itu indikasi-indikasi secara peta konflik dunia ya. Walaupun banyak yang mengatakan jadi negara non-blok itu rugi. Rugi. Ketika yang berjaya sebelah. Betul. Tapi ketika berjaya dua-duanya non-blok untung. Untung. Nah, tapi kan di sini Indonesia tidak memihak seperti itu. Indonesia ini lebih posisinya di tengah. Iya, nah, non-blok. Netral. Iya. Dia tidak mengikut kemana-mana. Indonesia akan menentang satu imperialisme itu sesuai undang-undang, Pak Haji. Jadi kalau bahasa saya, kenapa olahraga yang namanya U20 ini jadi booming terkait penolakan timnas Israel untuk datang ke Indonesia? Sebenarnya datang aja seperti kata Nanang bilang. Kalau mau datang aja.
Kenapa? Indonesia itu paling ramah sama yang namanya tamu. Betul kan? Yang namanya jiwa ketimurannya ada, Pak Ji. Kecuali garis keras. Kecuali garis keras. Tapi kan ada. Ya, tapi kan dengan tanda kutip hanya Tapi negara seper, ya kan? Iya. Tapi kalau untuk secara pribadi ketimurannya, kita sama yang namanya tamu itu sangat menghargai, Pak Haji. Dan kalau negara sudah merestui dan keamanan kan ditanggung. Tuh, sebenarnya kalau mau datang aja gitu, kalau bahasa saya kan, datang aja. Cuman karena ada dua tokoh yang sangat dahsyat. Sebenarnya kalau tokoh-tokoh Islam sendiri yang menentang mah kayaknya cuek aja, Pak Haji. Kalau menurut saya ya dugaan saya seperti itu. Karena berapa kali waktu timnas Israel itu datang, yang waktu perlombaan senam dan kungfu pencak silat, Pak Haji, Israel tuh datang. Itu ditentang sama tokoh-tokoh Muslim, cuek aja datang kok gitu. Karena gitu kan. Indonesia bukan negara Islam. Nah, itu kan. Karena Indonesia negara republik, demokrasi, Pancasila ya. Pancasila. Makanya itu hal inilah yang akhirnya dilihat oleh FIFA kan gitu. FIFA melihat ini nih, gitu kan. Maaf anak-anak sekalian yang ada di rumah, berbahagialah kita sebagai negara, bukan negara agama, tapi negara Pancasila. Kalau negara memakai komitmen atas dasar agama, dipublikasikan, go internasional, habis dibantai itu. Banyak sekarang kan negara-negara Islam itu diadu domba, hancur-hancuran. Begitu ke Indonesia, Indonesia bukan negara Islam ya kan, negaranya Pancasila, damai-damai saja tuh. Nah, itulah kelebihannya. Ini yang dijelaskan oleh pengamat politik Pak Yudi diantaranya. Ya, untuk anak-anak semuanya, pertahankanlah negara Pancasila karena ini ternyata keuntungannya ya. Karena channel ini kan untuk channel pembelajaran untuk keutuhan NKRI ya. Oke, lanjut Yudi. Oke. Jadi kalau saya lihat saat ini, kenapa sekarang akhirnya FIFA melunak sama Indonesia? Melunak ya? Iya, melunak. Karena itu tadi mereka akan rugi sendiri, Pak Haji. Kalau Indonesia itu tidak digandeng. Karena yang bisa mendamaikan seluruhnya itu Indonesia. Ukraina berhenti perang, gencatan senjata meskipun 1 minggu dengan Rusia. Sempat, Pak Haji. Sempat. Itu waktu Pak Jokowi datang. Sekelas Pak Putin, Pak Putin ini nggak bisa diatur sama semua negara. Tapi sama Indonesia mesra, Pak Haji. Duduk cuman meja kecil. Kalau sama presiden lain mejanya jauh, Pak Haji. Jadi ingat waktu peristiwa Indonesia mempertahankan Timur Timur. Waktu itu kita diboikot oleh Amerika Serikat. Pesawat nggak bisa terbang karena underdeal-nya tidak. Itulah ketika kita itu memihak kepada satu blok. Udah manut. Tetapi sekali Indonesia kalau tidak diperkenankan mempergunakan pesawat-pesawat yang kita beli, padahal kita kan beli ya kan. Orang ada pesawat buatan sebelah. Ada teknologi buatan Cina, ada teknologi buatan Rusia. Kita lengkap pada di sini. Yang lebih bangga lagi anak-anak sekalian, Indonesia itu mandiri. Salah satu contoh adanya Pindad. Sekarang udah mengeluarkan mobil Maung namanya, ya kan? Itu dahsyat sekali. Dan ketika drone Amerika kemarin jatuh di Laut Hitam, barulah mencuat ke permukaan. Ternyata Indonesia punya 2 produk drone. Drone yang pertama adalah buatan Pindad. Memang kecil sih, tapi lincah. Dan drone yang bisa membawa bom yang ukuran besar itu adalah bom buatan PT Dirgantara. Tonton di channel Waglo, sudah di share ya. Salah satu contoh anak-anak sekalian. Jadi dengan adanya channel ini, mungkin untuk anak-anak Indonesia jangan nonton dunia perpolitikan di channel-channel lain. Pahit kadang-kadang memihak. Kalau di sini kan pembelajaran ya. Salah satu contoh ada drone buatan Amerika jatuh di Laut Hitam, ternyata kan tidak ditabrak, tidak ditembak. Apa? Kalau kita baca dari sumbernya, hanya pesawat Rusia menyemburkan minyak pelumas karena drone-nya jatuh kan? Ternyata tidak ditembak, orang tidak ditembak ya. Dan minyak pelumas kan tidak kelihatan. Ini salah satu contoh strategi perang seperti itu. Begitu juga ketika perang Timur Timur. Perang Timur Timur itu kita dulu alat komunikasinya mati itu karena dikendalikan oleh negara pihak ketiga, sehingga tentara itu tidak bisa berkomunikasi pada saat itu dan kita mengalami kendala pada saat itu. Tapi
Tapi dengan adanya kita orang-orang IT, dan yang diuntungkannya lagi katanya ketika walaupun Timor Leste sudah lepas, tapi banyak manfaatnya. Manfaatnya apa? Kita tahu lah sekarang, oh tuh buktinya kalau melepaskan diri dengan ekonomi seperti itu, wajib belajarnya hanya kelas 3 SD, nggak sampai kelas 6 SD. Sementara di Indonesia sekarang kan kalau SMP kan wajib jauh sekali, mereka SD aja enggak. Salah satu contoh seperti itu. Nah, jadi untungnya banyak. Dan satu lagi, dalam strategi perang, Indonesia mulai menang. Kenapa? Karena di Indonesia banyak bahasa Batak, bahasa Padang, dan menurut bocoran dari tentara yang bertempur di Timur pada saat itu, Indonesia menang karena apa? Kalau pakai bahasa Indonesia tersadap mereka paham. Tetapi ketika memakai bahasa Sunda yang benar-benar bahasa Sunda, mereka kalang kabut, ini ngomong apa? Akhirnya Indonesia menang. Itu salah satu contoh anak-anak sekalian. Maka junjunglah bahasa daerah, jangan dilupakan. Bisa dipakai untuk strategi perang, jadi bahasa sandi. Akhirnya setiap kesatuan harus ada orang Sundanya. Ketika ngomong, siapa orang Sunda? Akhirnya udah ngomong ke bahasa Sunda, udah tamburnya kita ke utara. Karena kan utara bahasa Sunda naon? Kaler, apa itu kaler? Gitu. Itulah salah satu contoh. Anak-anak sekalian, barangkali ini podcast terpanjang nih ya. Sebelum ditutup, barangkali ada pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan close statement, silakan Pak Yudi. Kita ambil makna baiknya, jangan pernah makna buruk dari penolakan FIFA terhadap Indonesia untuk jadi tuan rumah U20. Kenapa? Berarti Indonesia ini berdaulat, tidak bisa diatur oleh siapapun. Dan itu pesan saya. Jadilah orang yang berdaulat, jadilah negara yang berdaulat, punya keyakinan untuk positif dan maju ke depan tanpa harus bermohon, meminta kepada yang lain. Dan itulah tugas kita ke depannya sebagai generasi penerus bangsa. Jangan pernah mau diadu domba oleh siapapun. Ya, kalau dari saya, untuk Garuda Muda, untuk timnas U20, jangan patah semangat, tetap berlatih, karena kompetisi itu bukan hanya satu, masih banyak kompetisi dunia yang bisa kalian ikuti. Dan saya yakin kedepannya timnas Indonesia, baik itu yang remaja maupun yang dewasa, akan berprestasi. Garuda Jaya. Oke, kita garis bawahi saran dari Pak Jokowi, jangan saling menyalahkan. Walaupun kita lihat di channel-channel YouTube yang lain, terutama yang channelnya jumlah subscribe-nya banyak, itu lebih banyak yang menyudutkan. Kenapa mesti demo-demo segala? Tuh kan ngerasain gagal, katanya bilang begitu. Padahal ini adalah keuntungan besar. Indonesia sekarang diperhatikan oleh Arab Saudi, kemudian tahulah dunia, ternyata Indonesia tidak bisa dianggap remeh gitu kan, sampai mengirim surat dari FIFA. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, ambil hikmah. Jangan berbicara itu terpengaruh atau terprovokasi oleh salah satu sumber. Lebih baik kita netral, belajarlah dengan baik dari konferensi Asia Afrika, salah satu contoh. Walaupun kita waktu itu sempat keluar dari PBB. Karena apa? Karena kita ngelawan PBB. Berani itu Indonesia. Walaupun ketika masuk lagi jadi nomor urutannya jauh sekali. Nggak apa-apa. Kita bukti. Kita bisa membuktikan, kita bisa unjuk gigi. Demikian barangkali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gubuk Abang.